Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview hasil selama saya menggunakan robot Royal Q. Ini real, bukan hanya di Royal Q-nya, tapi kita lihat real di Binance-nya, kira-kira itu untung sih apa enggak sih? Ya, untung atau tidak? Kita lihat ya. Saya real, saya tunjukkan ke teman-teman di video kali ini dengan menggunakan robot Royal Q, kira-kira kita bisa untung atau tidak, dan berapa untungnya. Buat yang penasaran ingin tahu, tonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, buat yang belum punya aplikasi Royal Q dan ingin daftar, ingin gabung, silahkan daftar lewat link di deskripsi. Dapatkan $20 gratis ke akun Royal Q atau Binance. Dan buat yang belum punya Binance juga buat trading ya, silahkan daftar juga lewat link di deskripsi, dapatkan cashback 5%. Oke, langsung teman-teman kita lihat hasil ya Royal Q. Ini hasil di Royal Q-nya. Saya join mulai tanggal 12 September. Jadi kurang lebih hampir 1,5 bulan. Dengan modal kemarin, modal awal, memang untuk penambahan modalnya itu secara bertahap, tidak langsung. Dan di situ memang dari awal saya salah, tidak hitung-hitungan secara pasti berapa modal saya yang saya masukkan. Namun sejauh yang saya ingat dan kalkulasi, modal saya waktu itu saya total masukkan semua adalah 1.500 US dollar. Dan akhirnya saya tarik kembali karena ada keperluan 400. Jadi 400 US dollar sudah saya tarik dan saya jual. Berarti modal saya sekarang saya anggap tinggal 1.100. Hasil yang sudah saya dapatkan selama di Royal Q mulai sampai hari ini ya, tanggal 1. Ini pun tanggal 1-nya masih 0,2 ya, masih sangat sedikit. Itu di sini tertera 430 US dollar atau dengan nominal rupiah 6.103.963. Ini total hasilnya. Jadi 430 dolar ya. Nah, sekarang kita lihat realnya di Binance seperti apa. Dan nanti kenapa kok tidak sama, saya akan juga jelaskan ke teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, akun saya estimasinya di Binance itu ada 1.281. Berarti ini belum pernah saya tarik. Anggap yang saya tarik itu adalah modal ya. Yang saya tarik kemarin 400 itu adalah modal. Jadi modal saya adalah 1.100 dikurangi estimasi hari ini 1.281,59. Berarti hanya dapat untung 181 selama 1,5 bulan. Atau dalam estimasi rupiahnya kalau dikali 14.000 sekitar 2,5 juta. Nah, kok jauh? Ya, jauh dengan estimasi yang di Royal Q. Kenapa? Ya, jawabannya karena dolarnya itu tidak berada di dolar semua, tapi itu masih berada di koin-koin. Bisa teman-teman lihat di sini ya, ada di SHIBA 388, ada di SOL 263, ada di ATA 167, ada di REV 134, ada di BAT 111, ada di OMJ 104, ada di mana 48. Baru sisa USDT-nya cuma 36. Secara akumulasi dari, nah itu kan turun naik turun. Jadi namanya koin cryptocurrency itu naik turun. Nah, kenapa kok tidak sama? Karena memang koinnya lagi turun. Yang kita beli kemarin pas di harga atas, sekarang lagi turun. Makanya estimasinya tidak sama. Seperti itu. Bahkan mungkin ada yang masih rugi. Estimasinya masih di bawah modal yang kita miliki. Bisa jadi dalam waktu beberapa hari ataupun bahkan dalam 1 bulan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya profit tiap hari sedikit demi sedikit, itu bisa menutupi floating yang ada meskipun tidak secara 100%. Contoh yang seperti akun saya ini, meskipun di sini ini
nilainya 430, keuntungan bersihnya kalau saya jual semua hari ini hanya 181. Berarti 430, anggap saja keuntungannya 180, berarti ada floating 250 dolar. Coba kita cek, bener nggak ada floating? Kita cek di sini ya. Baru kali ini saya ngecek juga ya teman-teman. Kita lihat aja di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koin yang semuanya lagi floating dan ini terus bergerak teman-teman. Ya mudah-mudahan hari ini bisa keangkat ya. Ini yang pertama anggap 21 dolar. Yang kedua 84 dolar. Floatingnya ini ya. Yang ketiga 7. Ini anggap 8 dolar ini ya. 7,9 berarti 8 dolar. Ini sudah 8. Ini 20. Selanjutnya 12,6. Anggap 13. Kemudian 23,7 anggap 24. Yang terakhir 9,7 anggap 10. Nah, di sini totalnya floatingnya 180 teman-teman. 180. Tadi selisihnya kan selisih 250 kan? Berarti ada selisih di sini 70 dolar antara Royal Q dan Binance kalau kita potong floating. Nah, 70 dolar itu bisa jadi adalah biaya kita di Binance selama transaksi. Karena di Binance itu setiap kita melakukan transaksi itu ada biaya 0,1 kalau kalian itu transaksinya, atau kalau nah ini sudah turun lagi ya teman-teman estimasinya itu. Kalau kalian tidak punya saldo BNB yang standby, itu akan memakan USDT ataupun koin yang Anda punya sebesar 0,1%. 0,1%. Kalau kalian itu memakai BNB itu 0,05%, lebih murah. Jadi saran saya buat teman-teman harus selalu standby saldo BNB-nya meskipun sedikit, itu untuk potongan biaya. Nah, kita lihat di sini ya untuk melihat biayanya di beranda, di lainnya, di order, di riwayat. Jadi setiap transaksi itu kita ada potongan biaya. Di sini saya pakai BNB jadi lebih murah. Biaya mau jual, mau beli itu ada biayanya. Namun jangan khawatir ya teman-teman, karena di sini biayanya pakai persentase. Jadi persenan, bukan fix, bukan bukan fix gitulah. Jadi bukan 5.000 mau transaksi berapa aja 5.000, bukan gitu. Tapi tergantung dari profit dan jumlah yang kita belanja di di Binance. Jadi sudah saya pernah hitung dan sudah pernah saya kalkulasi, itu tetap untung. Ya, tetap untung. Memang ada selisih di sana. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk kali ini review hasil 1,5 bulan real dari menggunakan robot Royal Q, dan kedepannya nanti saya tips bagaimana kita agar lebih menghasilkan lagi dengan robot Royal Q-nya, juga bisa lebih meminimalisir floating agar laba yang kita dapatkan itu betul-betul jadi laba, tidak hanya sekedar main di naik turun, floating turun lagi, seperti itu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching, don't forget to subscribe. Endra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.